Guys, banyak orang beranggapan bahwa Muhammad Rasulullah diajarkan wahyu oleh Jibril, diajarkan kata per kata oleh Jibril, malaikat Jibril. Beliau dikatakan mendapatkan pengajaran langsung dari Jibril dan kata-katanya pun seperti itu. Fathah, kasroh, doma, tajwidnya seperti itu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi menurut saya, ini kajian saya, pendapat itu tidak berdasar. Pendapat itu tidak berdasar. Karena ada surat ya, bahwa jika Nabi mentok, nah, kalau dalam kajian Nabi mengkaji kemudian mentok, nggak ketemu. Mentok. Nah, Allah memerintahkan, bertanyalah kepada ahli kitab sebelum kamu. Allah yang perintahkan ya. Jadi kalau Nabi belajar terus nggak ketemu jalan, nggak tahu, suruh tanya. Tanya ke Kepada ahli zikri. Siapa itu? Pembaca kitab sebelum kamu, pembaca kitab yang diberi wahyu sebelum kamu. Gitu. Jadi kalau lihat ayat ini Nabi pernah belajar dengan pembaca kitab Injil ini. Pendeta maksudnya ya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 43. Catat teman-teman. Ma arsalna min qablika illa rijalan. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali rijal-rijal, illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali laki-laki, rijal-rijal. Astagfirullah. Beberapa orang laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, berarti kan sebelum Nabi Muhammad ini ada beberapa orang laki-laki yang diberi wahyu, yang juga paham wahyu. Terus? Tapi bukan Quran. Apa itu? Ya kitab sebelum kamu. Kan Qurannya belum ada. Fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka, si ahli-ahli zikri, membaca kitab sebelum kamu. Siapa mereka? Yaitu yang diberi wahyu. Para rahib-rahib, ya. Ulama-ulama Injil ya. Ulama-ulama Injil. Qurannya belum ada, kitab yang ada baru Pendeta berarti ya. Taurat wal Injil. Nanti Quran juga disebutkan Taurat wal Injil. Jadi satu zaman dengan Nabi Muhammad, bertemu mereka, dan Nabi Muhammad belajar ke pendeta maksudnya. Ini kan jelas nih. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada mereka, si rijalan-rijalan itu yang sudah diberi wahyu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, kalau kamu mentok belajarnya. Jadi Nabi ini dalam mengkaji sesuatu, kalau dia mentok, referensinya kurang atau nggak ada, tanyanya ke siapa? Ke ahli kitab Injil, ke ulama-ulama Injil. Jadi Nabi ini dalam mengkaji sesuatu, kalau dia mentok, referensinya kurang atau nggak ada, tanyanya ke siapa? Ke ahli kitab Injil, ke ulama-ulama Injil. Nah, baik sahabat semuanya, bertemu kembali di channel Ibnu Asmin. Kali ini sangat menarik sekali pembahasan kita dalam episode kali ini sahabat ya. Dimana kita sudah mendengarkan penyampaian si abang tadi yang mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW itu yang mengajarinya bukan malaikat Jibril. Yang membimbingnya bukan malaikat Jibril, akan tetapi Nabi Muhammad itu bertanya kepada rahib-rahib, kepada ulama-ulama Injil, seperti itu sahabat ya. Dan di sini kita menilai bahwa si abang ini sudah seenaknya menerjemahkan ayat suci Al-Quran, sudah seenaknya mentafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim tanpa didasari dengan kaedah-kaedah ataupun disiplin ilmu yang mengenai tentang Al-Quran itu sendiri sahabat. Dimana kita mendengarkan tadi bahwa si abang tadi mengatakan, dimana ketika Rasulullah SAW merasa mentok, yang tidak tahu apa-apa, tidak paham lagi sesuatu hal itu, maka Allah katanya, kata si abang tadi, Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada rahib-rahib
ataupun kepada ulama-ulama Injil, maksudnya adalah pendeta seperti itu. Di sini adalah merupakan salah satu fitnahan yang keji sekali dan sudah menafsirkan ayat suci Al-Quran seenaknya saja tanpa didasarkan kedisiplinan ilmu sahabat ya. Baik, kali ini langsung kita bantah pernyataan si abang ini merupakan fitnahan yang keji sekali terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja membuka kitab tafsirnya agar kita mengetahui makna yang tersembunyi di dalam ayat surat An-Nahl yang dibacakannya tadi sahabat ya. Mari kita lihat berikut ini. Di sini kita membuka kitab tafsir secara online, yaitu kitab tafsir Al-Muyassar sahabat ya. Kita buka di sini, kita cari surat An-Nahl ya. Ya, di sini nomor surat 16. Kita buka. Kita cari ayat 43, ayat yang dibacanya tadi sahabat ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ayat 43 ya. Ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali ada laki-laki yang kami berikan wahyu juga kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ataupun ahli yang mengetahui kitab jikalau kamu tidak mengetahui. Nah, kalimat ini merupakan ataupun ayat ini merupakan ayat secara umum sahabat ya. Fas'alu ala ahla zikri. Ini merupakan dalil kepada kita agar kita bertanya kepada ahlinya seperti itu. Nah, di dalam tafsirannya bisa kita bacakan di sini sahabat. Wa ma arsalna fis sabiqina qabalaka ayyuhar rasul. Dan kami tidak mengutus kepada umat-umat sebelum engkau wahai rasul illa rasulan minar rijali la minal malaika. Kecuali kami utuskan kepada mereka itu seorang laki-laki bukan daripada golongan malaikat. Nah, pertama di sini yang kita catat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus seorang nabi ataupun rasul dari golongan malaikat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nabi ataupun rasul itu dari golongan laki-laki, artinya manusia. Nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka, maksudnya kepada utusan yang sebelum itu. Wa in kuntum, dan jikalau kalian ya musyriki Quraisy, wahai golongan kaum musyrikin Quraisy. Nah, di sini kalimatnya sahabat ya. Jikalau kalian wahai kaum musyrikin Quraisy la tusaddiquna bidzalik, tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, tidak percaya dengan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Ini merupakan teguran Allah kepada kaum musyrikin Quraisy, di mana kaum musyrikin Quraisy yang ada di Makkah tersebut tidak percaya dan tidak membenarkan dengan kerasulan Muhammad SAW. Maka Allah memberikan tantangan kepada mereka. Jikalau kalian wahai kaum musyrikin Quraisy tidak percaya kepada kerasulan Nabi tersebut, maka Allah mengatakan fas'alu ahlal kutubis sabiqah, maka silahkan kalian bertanya kepada ahli kitab yang terdahulu. Maksudnya silahkan bertanya kepada mereka ahli-ahli kitab yang paham dengan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya di sini adalah Allah memberikan tantangan kepada kaum musyrikin Quraisy itu, kalau memang mereka tidak percaya bahwa Allah selalu mengutuskan para nabi dan rasul itu dari golongan laki-laki, maka silahkan tanya kepada ahli-ahli kitab, apakah benar Allah pernah mengutus utusan, mengutus nabi, mengutus rasul dari golongan malaikat? Apakah ada di dalam kitab-kitab terdahulu? Seperti itu sahabat. Lalu dilanjutkan di sini, yakhbirukum annal anbiya, maka mereka nanti yang ahli-ahli kitab itu akan memberikan keterangan bahwa para nabi-nabi terdahulu kanu basyara, adalah dari golongan manusia. In kuntum la ta'lamuna annahum bashar, jikalau kalian tidak mengetahui kalau mereka itu adalah golongan daripada manusia. Wal ayatu amata fi kulli mas'alati min masailid din, dan ayat ini merupakan perkara masalah-masalah membahas tentang keagamaan. Idza lam yakun indal insan ilmun minha, jikalau tidak ada manusia yang mengetahui tentang ilmu tersebut, ayyas'ala man ya'lamuha minal ulama, maka harusnya bertanya kepada ulama ar-rasikhina fil ilmi, yang mereka paham dengan ilmu tersebut. Maksudnya ayat ini adalah ayat secara umum yang memerintahkan kepada kita agar kita bertanya kepada yang ahlinya, bertanya kepada pakarnya. Namun di sini yang kita tegaskan di sini, yang kita bantah di sini adalah di mana tadi si abang mengatakan bahwa Nabi SAW
tidak dibimbing Jibril katanya. Akan tetapi si abang tadi mengatakan bahwa Allah menyuruh Nabi untuk bertanya kepada rohib-rohib, kepada pendeta-pendeta. Di sini merupakan fitnahan yang harus kita bantah dan harus kita luruskan bersama. Di mana ayatnya sudah jelas kepada kita bahwa di dalam surat An-Nahl ini memberikan keterangan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu tidak percaya dan tidak membenarkan dengan kerasulan Muhammad SAW. Hal ini juga berkaitan dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 7. Di mana di dalam surat Al-Furqan ayat 7 ini dikatakan mengapa Nabi Muhammad SAW itu memakan seperti makanan yang mereka makan dan berjalan di tengah pasar, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia. Dan ini merupakan cara mereka menentang kerasulan Muhammad SAW. Maka sebab itu di dalam surat An-Nahl yang dibacakan si abang tadi memberikan keterangan bahwa Allah menyuruh orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada ahli kitab, bukan Nabi yang bertanya kepada ahli kitab ataupun pada rohib-rohib tersebut. Ini merupakan tuduhan ataupun fitnahan yang keji. Maka sebab itu kami meminta kepada alim ulama dan juga MUI agar segera meluruskan pemahaman si abang ini. Jangan sampai pemahaman ini menyebar luas, akhirnya akidah umat Islam ini rusak dan hancur gara-gara pemahamannya. Bagaimana pendapat sahabat semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Mungkin di episode kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.